Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Putri Paramida. Nomor induk mahasiswa 06918191924005. Saya dari Pendidikan Biologi Angkatan 2019, kelas Indralaya. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai 5 filum invertebrata, yaitu Protozoa, Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, dan Achelminthes yang peka terhadap rangsangan di lingkungan sekitar. Tugas ini dikerjakan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Fisiologi Invertebrata dosen pengampu Bapak Dr. Aden Slamet MSI dan Bapak Dr. Masagus M. Tibrani MSI. Filum pertama yang akan saya jelaskan yaitu filum Protozoa. Pada filum Protozoa ini, contohnya adalah hewan Amoeba proteus. Amoeba proteus ini tidak memiliki mekanisme penglihatan, pendengaran, dan penciuman karena amoeba tidak memiliki alat indera seperti mata, telinga, dan hidung, sehingga amoeba pun tidak memiliki sel kerucut dan sel batang karena amoeba tidak memiliki mata. Tetapi amoeba peka terhadap rangsangan di luar dan mampu menanggapi rangsangan tersebut. Misalnya yaitu rangsangan berupa cahaya. Amoeba proteus ini memiliki reseptor berupa fotoreseptor, di mana dapat kita lihat bahwa ketika cahaya diarahkan ke tubuh amoeba berupa cahaya yang kuat, maka amoeba akan menjauhi cahaya. Selain amoeba proteus peka terhadap cahaya yang kuat, amoeba proteus ini juga memiliki rangsangan terhadap misalnya makanan, di mana ketika amoeba akan mendekati makanan, maka plasmagel di sebelah membran yang berdekatan dengan rangsang akan berubah menjadi plasmasol. Akibat dari adanya perubahan di satu sisi tersebut menyebabkan timbul tekanan positif, sehingga aliran plasmasol akan bergerak dari daerah bertekanan positif menuju ke daerah bertekanan negatif. Akhirnya terbentuklah pseudopodia yang dapat membuat amoeba bergerak mendekati makanan tersebut. Filum kedua yang akan saya jelaskan yaitu filum Porifera. Pada filum Porifera ini, contoh hewannya yaitu Therpios hochinota. Tubuh Porifera belum membentuk jaringan atau organ, maka dari itu, pada filum Porifera belum memiliki sistem indera, karena strukturnya masih primitif. Maka, Porifera pun tidak memiliki mekanisme penglihatan, pendengaran, dan penciuman, serta peran sel kerucut dan sel batang. Namun, sebagai gantinya, Porifera menjadi peka terhadap rangsangan. Contoh rangsangannya adalah seperti kemampuan miosit terhadap stimulus adalah gerakan mengkerut atau mengendurnya sel tubuh, sehingga porosit ataupun oskulu bisa menutup dan membuka. Selain itu, filum Porifera pada hewan Therpios hochinota dapat melakukan proses perlindungan diri, di mana Porifera akan membentuk gemule atau tunas dalam. Apabila keadaan lingkungan merugikan, gemule dibentuk oleh beberapa buah arseosit melebur lalu membentuk dinding yang tebal, sehingga tahan terhadap pengaruh luar. Apabila keadaan membaik, maka gemule ini akan dapat tumbuh menjadi Porifera baru. Pada filum ketiga ini yaitu filum Coelenterata, saya akan memberikan 2 contoh hewan, yaitu Aurelia aurita dan crown jellyfish. Yang pertama yaitu adalah crown jellyfish. Crown jellyfish mampu menghasilkan cahaya yang disebut bioluminescense, yaitu cahaya ini terpancar apabila tubuhnya disentuh atau diganggu. Apabila sudah merasa aman, maka tubuhnya akan berwarna transparan kembali. Cahaya inilah yang digunakan untuk mengejutkan serta mengalihkan perhatian musuhnya ketika sedang diserang, yaitu dengan memancarkan cahaya yang sangat silau. Itu merupakan respon perlindungan diri pada hewan crown jellyfish filum Coelenterata. Sedangkan pada hewan Aurelia aurita, respon perlindungan dirinya berupa apabila ubur-ubur merasa terancam, maka ubur-ubur akan mengeluarkan sengatan untuk melindungi dirinya dari musuh melalui tentakelnya. Walaupun ubur-ubur telah mati, tetapi tentakelnya masih bisa menyengat.
Hal ini disebabkan karena sel nematosid yang ada di tentakel dan sebagian tubuh ubur-ubur masih aktif walaupun ubur-ubur telah mati. Selain itu, pada filum Solenterata, tepatnya pada hewan Aurelia aurita, memiliki peka terhadap rangsangan, yaitu ubur-ubur memiliki sel-sel pigmen dan sel sensori yang peka terhadap cahaya. Pada larva Aurelia aurita dipengaruhi cahaya gravitasi. Planula larva Aurelia aurita cenderung menempel pada sisi bagian dalam batu karang dan cangkang kerang karena tempat tersebut memiliki pencerahan yang rendah. Pada saat planula yang bersifat pasif, gelap atau bayang, sini merupakan sebagai respon terhadap cahaya dari permukaan laut yang diganggu oleh gaya gravitasi. Mekanisme penglihatan pada ubur-ubur yaitu ubur-ubur tidak memiliki mata untuk melihat, karena ubur-ubur termasuk memiliki organ tubuh yang sederhana dan tidak memiliki otak. Filum ketiga yang akan saya jelaskan yaitu filum Platelmintes. Pada filum Platelmintes ini, contoh hewannya yaitu planaria. Planaria dapat peka terhadap rangsangan, karena planaria bersifat fotonegatif. Karena ketika planaria dikenali cahaya pada salah satu sisinya, maka planaria tersebut akan bergerak menjauhi cahaya. Apabila planaria diletakkan pada cawan Petri dan sebagian cawan diberi warna gelap di bawahnya, maka planaria akan mencari tempat yang lebih gelap. Jika habitatnya di sungai, planaria akan menghindari terik sinar matahari dengan melekat di bawah permukaan batu atau sepotong kayu yang hanyut. Pada umumnya, planaria hidup di lingkungan yang mempunyai intensitas cahaya yang teduh. Suhu optimum berkisar 20–25 Celcius. Selain itu, cahaya juga berpengaruh terhadap pembelahan pada planaria, dan kegelapan dapat merangsang pembelahan. Selain itu, planaria juga memiliki respon perlindungan tubuh, yaitu dengan ketika planaria mengalami luka, bagian tubuh manapun yang mengalami kerusakan akan digantikan dengan yang baru. Dengan cara sel-sel formatif akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan bagian tubuh yang baru untuk menggantikan bagian tubuh yang luka. Dan filum yang terakhir yang akan dibahas yaitu filum Aselmintes. Pada filum ini, contoh hewannya yaitu Rotifera. Rotifera memiliki peka terhadap rangsangan, yaitu yang pertama, bulu korona pada Rotifera sensitif terhadap sentuhan. Yang kedua yaitu pengaruh cahaya pada Rotifera dapat membantu pertumbuhan Rotifera. Rotifera yang dikultur menggunakan cahaya akan lebih besar daripada yang dikultur dalam kondisi gelap. Selain itu, Rotifera juga dapat melakukan respon terhadap perlindungan dirinya. Yang pertama yaitu apabila Rotifera dalam kondisi kekeringan, Rotifera berkontraksi menjadi bentuk lembab dan kehilangan hampir semua air tubuh. Kemudian ketika rehidrasi, mereka melanjutkan aktivitas dalam beberapa jam. Respon perlindungan yang kedua yaitu Rotifera memiliki kutikula. Kutikula ini berfungsi melindungi diri dari parasit atau zat-zat yang lainnya. Dan respon perlindungan yang ketiga yaitu terletak pada silia koronal. Silia koronal akan menarik Rotifera apabila tidak terikat melalui air. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dalam proses belajar dan mengajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.